Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia DKM Masjid dan juga semua pengurusnya dan juga bapak-bapak semuanya, ikhwah dan bapak-bapak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini. Allah kumpulkan juga besok di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Di surga itu ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terlintas di hati manusia. Saking apa? Saking wis nikmatilah indahnya katanya. Sampai pernah kami nyusun meringkas buku tentang nikmatnya surga, sampai dijelaskan di situ, Pak. Siapa sih yang nggak seneng bidadari? Ngacung sapa sing ora seneng bidadari ya. Enten toh sing mboten seneng kali bidadari. Wah, bidadarinya itu diantara yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah sumsumnya, Pak. Sumsum yang ada di mana? Di tulang itu sampai ketok, Pak. Sumsum itu ketok apa maneh? Apa maneh? Sembuh sih dengan tapi coba bayang ngono Pak. Nah, iku ke bidadari ini apa maneh sak liyane. Pokoke wis penak lah ringkase kan. Tapi aja mbayangno tentang surga tapi mari ngono nang dunia ora turu wae, ora iso no. Semangat jid wal ijtihad, semangat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema, kembali ke tema, ojo kembali ke situ ya. Kembali ke tema. Ngiwe tema memang kareng ngiwe tema wae ya. Dari tema tadi saya bisa simpulkan 3 masalah insyaallah sampai waktu selesai. Jadi tema ini saya rangkum, isine tema iki karepe piye? Karepe ada 2 poin, Pak, atau 3 poin. Poin pertama saya akan bahas kira-kira duit itu, ndelek duit terpuji apa tercela sih? Ini satu ya kita akan bahas. Yang kedua, kalau sudah kita pahami mencari uang itu terpuji atau tercela, poin yang kedua kita akan bahas apakah uang itu, tahta itu iso ngewekno, iso membikin kita bahagia apa enggak. Itu 2. Ketiga, saya akan sampaikan sebab-sebab yang menjadikan kita itu bahagia itu opo. 3 pembahasan yang akan disampaikan di subuh ini. Berharap waktu ini cukup. Kalau nggak cukup diodot mana Saidi kan ya. Cukuplah insyaallah. Selanjutnya saya kembali ke poin pertama lagi. Harta
tahta, duit, itu kira-kira tercela nggak pada zatnya itu? Zatnya duit itu, zatnya tahta, zatnya duit itu tercela apa enggak? Karena sebagian manusia ini menganggap ndelek duit itu tercela. Lapo awakmu mergawi ora oleh, dianggapnya tercela. Bahkan terus karepe piye? Ya gak usah ndelek duit. Nah kalau gak usah ndelek duit terus gimana? Aku ya punya bojo, punya anak, aku duit cita-cita mau sekolah. Nah kalau nggak cari uang, gimana aku dapat duit untuk makan, untuk nyekolahkan anak saya ini? Maka iltabasal amru bainan nas. Manusia ini jadi teriltibaskan, tersamarkan di dalam memahami masalah dunia ini. Maka saya akan sebutkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan harta itu dengan kata khairon, kebaikan. Allah menyebutkan harta itu adalah dengan khairon, kebaikan. Allah mengatakan kutiba idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Allah mengatakan dalam ayat ini, jikalau dia meninggalkan harta, harta itu dibahasakan oleh Allah khairan, kebaikan. Berarti harta ini dikatakan oleh Allah kebaikan, berarti kan baik, bukan tercela, bukan apa tercela. Kalau ada kata dunia ini, harta ini, duit ini dikatakan jelek, nggak mungkin Allah menyebutkan kata khairan, nggak mungkin Allah menyebutkan kata khairan. Kemudian beberapa real kenyataan, terkadang dengan duit, dengan uang dan kekayaan, orang awalnya rendah menjadi dimuliakan. Qad yashrufu al-wadhi'u bil mali. Terkadang wong rendah bisa menjadi mulia karena apa? Karena harta. Coba jenengan orang duwe apa-apa, kira-kira dicedhiki wong apa ora? Cedhiki wong mboten? Ada enggak yang nyedhiki jenengan? Ora ono. Ada usul, sebuah usulan diterima apa ora? Dapat diterima. Gak bakal diterima, awakmu ku sapa kan ngono Pak ya. Walaupun usulannya ya apik, itu real nyata. Maka dengan kedudukan dan dengan harta, orang itu bisa menjadi apa? Mulia. Kemudian dengan harta pula wanita itu bisa dicari. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena apa? 4 perkara. 1 lima liha karena duite. 2 wali jamalia karena cantike. Wali nasabiha karena nasabi. Keempat walidiniha karena agamane. Fatfar bidatad dini taribat yadaka,
pilih yang punya agama, Anda akan bahagia. Maka ini menunjukkan ada plus Pak, ada baiknya orang itu punya harta. Kira-kira jenengan kalau cari istri, cari yang mana Pak? Yang cantik gitu. Masya Allah. Masih pingin lagi Pak, nikah lagi gitu. Masya Allah gitu. Ya pasti ada plusnya, ada plusnya. Dari beberapa dalil tadi kita bisa sampaikan, berarti harta itu nggak bisa kita lihat dengan penglihatan tercela, nggak bisa. Karena bagaimanapun keadaannya, Allah menyebutkan itu khairan, dan kita memilih wanita pun itu melihat juga para kekayaannya. Bahkan orang yang memiliki andil dengan hartanya itu bisa menjadi mulia. Tapi di satu sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, hati-hati dengan duit. Duit itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, istri kalian itu adalah fitnah. Bahkan dalam beberapa ayat mengatakan aduun itu musuh. Istri dikatakan musuh, harta juga dikatakan musuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, ma'aksha alaikum al-faqra wa innama aksha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama yatanafasa mimman kana qablakum fatuhlikakum kama ahlaka man kana qablakum. Aku itu enggak khawatir kepada kalian kalau kalian itu dalam keadaan miskin. Enggak, aku rawedi. Aku enggak mau khawatirkan kepada kalian kalau kalian itu dalam keadaan miskin. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, duit itu dibentangkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, lalu kalian akan binasa sebagaimana orang-orang terdahulu itu binasa. Dan real terjadi ketika nggak punya duit, ngaji rajin, sholat jamaah rajin, apa? Ya usahane maju, wes kadang-kadang ketok seminggu pisan, ya toh, bar seminggu pisan tambah maju. Saulan baru ketok. Bar maju maneh gak kenal karo jenengan. Sopo gak level iku. Ya, jadi muncul sombongi. Muncul gak iling karo Allah sendiri kekayaan itu. Nah, jadi mensikapi koyo ini piye, Pak? Dari satu sisi keadaannya begini. Jadi satu sisi dunia itu koyok ngene. Lagi terus piye cara mensikap ini? Maka kesimpulannya para ulama yang kita baca, biar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kalau kita hanya mengambil sepihak terkait dengan celaan dunia, berarti kita nggak usah kerja, nggak usah nilai duit, kan gitu Pak. Tapi kalau kita mengambil sepihak lagi, lo Allah lo menyebutkan dunia itu adalah kebaikan, yuk awan dewe harus delek dunia. Lah iki piye iki? Makanya harus dipertemukan dua dalil ini dan
tafsirkan sesuai tafsir para ulama sing bener biar dipahami dengan baik. Maka kesimpulannya, asal duit, asal harta itu tidak bisa dicela dan tidak bisa dipuji. Asal duit, asal harta, asal kedudukan iku ora iso dicela, ora iso dipuji, Pak. Maka barang siapa yang membawa harta dan tahtanya kepada kebaikan, maka baru dia terpuji. Soalnya sampeyan bawa kepada kebaikan. Tapi kalau dunia itu menjadikan Anda itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah dunia itu tercela. Berarti uruk wongi. Tergantung apa? Orangnya. Jadi misal contoh Pak Tamir tadi ini, jangan Tamir gitu, Tamir masjid tadi, ya punya usaha dan usahanya maju. Terus usahanya itu dipakai di jalannya Allah, memakmurkan masjid dari uangnya beliau. Misal contoh yang janda-janda nggak mampu, beliau ramut semuanya, tapi itu nikahi itu diramut wae, dikai duit wae. Anak-anak yatim itu dibiayai terus sama beliaunya. Siapa yang hutang sama beliaunya free, siapa yang hutang free. Maka apakah beliau punya duit tercela? Nggih mboten. Niki sing paling wape. Beliau mulia, terhormat dikarenakan uangnya, dan beliau juga terhormat dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Kebaikan dia kepada orang lain. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu juga orang kaya. Abu Bakar juga orang kaya. Jadi jangan dipahami wong ngaji ku harus miskin, wong ngaji kok sugih. Ustadz itu juga harus miskin, ustadz kok kaya. Nah ini pemahaman apa ini? Jadi kiai ku ora oleh numpak mobil, kiai ku ora oleh omahe apik, kiai ku ora oleh usaha, kiai ku ora oleh laptopan sing sodok larang ngono ya, ora oleh. Lah iku pemahaman teko ndi? Ya kan? Selama apa yang dia miliki ku mau digawe ketaatan kepada Allah, digawe apa? Digawe apa? Kebaikan. Bahkan sebagian orang memahami iku ora zuhud. Berarti zuhud apa? Wong duit iku jare ora zuhud. Wong mergawe iku dibilang ora zuhud. Itu salah paham, memahami gak ngerti apa definisi zuhud. Zuhud itu apa sih? Tarku mala yang fauhu, ninggalno opo-opo sing ora ono manfaate. Iku sejenenge zuhud. Nah dia mencari uang, ono manfaate mboten? Ono manfaate untuk umat. Berarti iku jenenge zuhud iku. Wong delek duit tapi zuhud. Soalnya apa? Yang dia lakukan itu kanggone umat. Yang dia lakukan itu kanggone apa? Kanggone umat. Ono sing ngomong, ojo dadi wong sugih gak enak. Soalnya meneh di hisab, ya dukhulul jannata masakin. Wong-wong kere iku masuk surga lebih dulu daripada wong sugih masuk surga. Soalnya dihisap antrian seiku, dihisap seiku lulus apa ora. Iya Pak, hisap memang, tapi kalau udah masuk ke surga langsung tol iku,
kedudukannya ente itu kalah. Kalau ente masuk surga wong miskin-miskin itu paling nopo? Paling di kelas bintang piro? Bintang telu lah. Tapi yang duitnya akeh iku bintang 10, Pak. Memang terakhir. Soalnya ono urusan hisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wis jelas duitnya digawe di jalan Allah Subhanahu wa taala dan uangnya dipakai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah aman aja. Ditanya opo wae sama Allah, gampang jawabane, soalnya cetok. Gawe duitnya lu mau cetok. Jelas ya. Nah, tapi kalau duit tadi bar duit itu terus lali karo Allah, lali karo tonggone, lali karo kewajibane, lali karo sengekei duit, ya iki Pak, dunia sebagai apa? Racun bagi dia, musibah bagi dia. Jadi dunia itu jangan dipahami sepihak saja, tapi kita harus mengkompromikan dari semua sisi. Oleh karenanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna dunya, sesungguhnya dunia, khulwun khadirun, dunia ini Pak manis dan hijau, manis dan hijau. Faman akhadhaha, barang siapa yang mengambil dunia ini bihaqqiha, sesuai dengan haknya. Bi maksudnya sesuai dengan haknya, maksudnya mengambil dunia itu biqanaati nafsin, ya secukupnya aja lah, secukupnya aja. Dan mengambilnya pun tidak terlalu tamak. Ya sudah, jalan aja. Allah mudahkan oleh duit akeh, alhamdulillah. Orang kok menggebu-gebu, orang ya sudah biasa aja. Cuma dia kerja gitu aja. Waktunya kerja jam 7 sampai jam 5, ya udah selesai. Orang kok dipikir siang kerja ndelek duit, bengi ya ndelek duit. Boten nyantai mawon lah. Sempeting melaku ini, tapi kan Allah gampang rezeki ini. Siapa yang mengambil dunia semisal ini, burika lahu, dia akan diberkahi dalam mengambilnya duit. Akan tetapi jikalau dia mencari uang itu dengan cara tamak, dengan cara rakus, dengan cara pingin dadi wong sugih dan semisalnya, ini lam yubarak fihi, dia tidak akan diberkahi di dalamnya. Kata wis ora berkah, maka berarti dunia itu akan menjadi musibah bagi dia. Maka sudahlah kita mencari uang atau mengambil dunia ini, mengambilnya jangan terlalu berambisi. Sudah nyantai aja, jalani mencari sebab. Waktunya mencari rezeki, ya wis nyari rezeki bismillah Allah, moga-moga Allah gampangkan. Selesai itu ya sudahlah Pak, bikin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok otaknya jelimet digewe mikirin iku. Sebab kalau cara mencarinya duit dengan cara tamak dan dengan cara rakus, duit itu akan masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, maka ukuran orang itu seneng, disenengi, dan ukuran orang itu dibenci adalah duit. Adalah duit. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan dunia ini, Pak, kalau sudah masuk ke dalam hati, maka yang terjadi adalah bakhil. Nggak gelem ngetokno duit karena wis masuk nang hati, Pak. Kemudian kedua, ukuran orang itu dibenci, disenangi adalah karena
duit, bukan karena ketaatannya dia lagi. Siapa yang punya duit itu yang kuhormati, yang ku cintai. Sudah menjadi ukuran dia adalah duit. Ini kalau sudah masuk ke dalam hati. Soalnya apa? Cara ndeleke iku mau terlalu tamak. Cara mencarinya duit terlalu rakus sehingga duit iku mau masuk ke dalam hati. Nah, kalau wis duit iku mau mlebu nang ati, maka ini nggak akan bisa membahagiakan Anda. Orang bakal, Pak, wong wis cinta duit, justru akan membuat stres sampean. Kok iso? Ya iya, jenengan pangkate turu, duitku nek dijajak, dideleki, didelak-delok, tangi jam 1 ndelok duite, tangi jam 2 ndelok duite, jam 3 ndelok duite. Jadi dia takut banget duit itu hilang. Iku lak nyiksa jenengan toh malahan. Iya kan? Kenapa? Karena nggak diberkahi, Pak. Dia terlalu rakus, terlalu tamak dan seterusnya, sehingga dia nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini jangan sampai terjadi yang demikian ini. Ini justru mengenaskan. Berbeda dengan orang yang cara ndelek duit iku mau nyantai wae lah. Ya aku sementing ndelek rezeki, waktu ini ibadah, waktu ini ngaji, waktu ini pray, waktu ini apa, sudah jalan aja. Insya Allah, Pak, duitmu diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi oleh Allah, jenengan itu nyekel duit, tapi enggak masuk di hati jenengan. Persis kayak wong tukang parkir nih lho, Pak. Sapa sing tukang parkir nih? Iku bahagia banget iku, Pak. Duwe sepeda motor ratusan, Pak. Sekarang Joko parkir kan ono ratusan sepeda motor dan mobil dia jaga. Bahkan tukang parkir itu masya Allah pengen kapan wongnya teko ngono Pak ya. Ya kan? Ketika orangnya selesai ngaji bahagia banget. Monggo dijukuk 1, 2, 3. Itu sepeda motor sekian banyak itu nggak mlebu nang atine tukang parkir. Makanya ketika datang orangnya monggo suruh ambil itu, bahkan seneng banget kalau ada kata ada yang mengambilnya, nggak beban dalam dirinya. Duit itu, Pak, titipannya Allah. Podo karo sepeda motor di tukang parkir itu titipan. Makanya wong paling bahagia itu tukang parkir niku. Duit wake tapi nggak merasa terbebani, nggak mlebu nang atine. Bahkan suweneng pol kalau ada kata ada yang mengambil cepat biar nggak terbebani, Bang. Nah, kita nggak, duit itu wis mlebu nang ati dijukuk saiti lho. Ojo ngono. Lah iku masalah, Pak. Jadi tukang parkir aja iso dige perumpamaan apa? Urusan dunia. Itu tukang parkir. Nah, jadi barakallahu fik, apa yang ada dalam diri kita ini, Pak, iku titipan kabeh. Titipane sapa? Titipane Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari tema pertama ini bisa disimpulkan, apakah cinta duit bisa membahagiakan? Bisa, Pak ya? Kapan? Nah, dunia dan akhirat. Maksudnya dunia pribon? Maksudnya dunia pribon, dunia akhirat. Iya, jadi duit itu, tahta itu, kalau digiwi kebaikan, ada punya duit digiwi di jalannya Allah, ada punya tahta dipakai perjuangan dalam agama, ada punya uang dipakai membiayai para penuntut ilmu, para anak yatim, para janda dan lainnya, itu membahagiakan. Tapi kalau duit dan tahta tadi justru melalaikan, justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru tambah di dunia hitam, di dunia kelam,
maka duit dan tahta itu ora bakal iso membahagiakan sama sekali. Pun jelas nggih, judulnya ketemu dan. Nah, tips selanjutnya poin kedua. Ustadz, bahagia itu apa sih? Nah, ini baru kita membahas kedua masalah lagi. Bahagia itu apa sih? Sampai bisa Pak mendefinisikan bahagia itu apa sih? Hati ini seneng gak? Masya Allah Pak. Bahagia ini kan relatif Pak. Macam-macam uang duit definisi. Ono sing ngomong bahagia itu kalau duitnya akeh. Ono sing ngomong bahagia itu sementing bojone akeh. Nggih, ana sing ngomong bahagia itu sing penting duwe kedudukan. Bahagia itu ana sing ngomong aku ora duwe sing penting aku duwe gelar sampai gelar profesor. Macam-macam orang, Pak. Dari sekian komen-komennya orang ini, apa sih bahagia menurut Islam? Itu kan menurut orang, Pak. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijis Salikin jelaskan, bahagia itu adalah toma'ninatul qalbi. Hati ini ku tenang. Warohatul bal, pikiran itu nyaman. Ini ku bahagia, Pak. Jadi pikiran itu ruwet, koyok bola ruwet, boten. Pikiran itu nyantai. Hati ini ku roha. Hati ini pokoknya nyaman, slow, happy aja dia. Orang duit happy, tenang hati ini. Orang pikirannya akeh, walaupun nggak punya duit. Walaupun rumahnya dia paling jelek seluruh dunia, Pak. Omai reyot ngono, Pak. Orang di keramik, udan keudanan. Yo, diinceng uang itu yo ketok, tapi hatinya itu nyaman. Orang gubris, orang gugu, orang ya wis pokoke urip-urip ngono wae lah. Hati niku Masya Allah nyaman, tenang, pikiran niku adem, yang lainnya niku Masya Allah, iku bahagia, Pak. Walaupun dia nggak punya apa-apa. Berbeda dengan orang yang punya duit akeh. Tapi duitnya itu mau masuk neng atine sehingga dia mikir aja Pak, mikir duitnya takut dicolong uang, duit bojo sodo ayu takut dicolong uang, ngono Pak ya. Wis ruwet urusane, bojone akeh ya tambah ruwet pikirane, ora tenang. Harusnya kan bojone akeh tambah tenang, ini orang iso tenang, semua umat urusannya. Ya orang bahagia. Lihat Nabi dan para sahabatnya, Pak. Nabi dan para sahabat itu punya apa mereka, Pak? Makan aja nggak kenyang. Baju mereka aja kadang-kadang mek siji. Coba jangan lihat, Pak. Ada seorang sahabat pingin kawin, pingin nikah loh, Pak. Wahab ajat imra'atun ila Nabi. Ada seorang wanita itu, Pak, menghibahkan dirinya kepada Nabi. Menghibahkan dirinya kepada Nabi. Tapi ini untuk Nabi saja. Jenengan mboten angsal, Pak. Wong wedok menghibahkan ke jenengan mboten angsal. Untuk Nabi tok. Jare wanita ya Rasulullah, kula hibahkan diri kula teng jenengan. Jenengan pripun, purun apa mboten? Nabi, Pak, ngawasi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, diawasi sama Nabi. Jadi sahabat ya Rasulullah, jenengan sengkate mboten purun, kula nggih purun Nabi. Terus Nabi nanya, terus awakmu duwe mahar apa ora? Mboten gak ada Nabi. Ya wis, nah mulai sih
Delek ono nang omah barangkali ono sedikit mahar. Ora ono, Pak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mek duwe sarung iki tok ya Rasulullah. Jadi Rasul, lah sarungmu kan nggone mahar. Terus kamu sarungan apa? Mboten ngertos Nabi. Lho ngono lho, Pak. Sarunge lho, Pak, masih siji. Jenengan duwe sarung piro? 9 ya sange. Klambine ya akeh. Jenengan kita ini sugih sebenarnya lho, Pak. Sugih sebenarnya. Ya wis, piye? Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Dela mahar walaupun dengan cincin dari besi. Orang kok teko perak, Pak. Cincin teko besi. Mboten gak ada Nabi. Ya Allah iki piye, Cak? Terus piye? Kula enggak ada apalan Quran Nabi pripun. Enggak ada apalan Quran, Pak. Ya wis, iku ae kanggone mahar. Terus mari ngono ajarno nang bojomu. Nggih Nabi, coba lihat, Pak. Orang dia apa? Tapi yo orang kayak dewek carane. Kita nggak punya apa-apa, wis nangis-nangis, wis sedih. Padahal nang omah ya berasise akeh. Tapi kita itu gimana alasannya gitu loh. Ini masalahnya, Pak, bukan di mata tapi di hati. Memang bermasalah di hati. Taib ya. Ini para sahabat, coba bayangkan. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan apa? 2 minggu berturut-turut kami ini nggak merasa kenyang. Al Muhammadin la yashba. Keluarga Muhammad tuh nggak pernah kenyang, Mbak, dalam beberapa hari karena nggak ada yang dimakan. Ini kalau cerita kehidupan Nabi kan luar biasa. Intinya bahwasanya kebahagiaan itu ya letaknya di hati. Tinggal kita ini di mana cara mensikapinya. Gitu. Pun jelas ya, itulah mana bahagia. Jadi bahagia itu adalah letaknya di hati. Jenengan nerimo apa yang Allah takdirkan kepada jenengan dengan lapang dada, itu berarti bahagia. Bab terakhir sekarang. Ada yang ngantuk nggak ini? Ngantuk nggih. Nah, kata ngaji terus ngantuk bahagia mboten? Terus ngaji terus ngantuk bahagia mboten? Bahagia dengan ngantuknya Pak nggih. Wis pokoke ngoten mawon lho. Wis pokoke bahagia ngoten mawon. Walaupun waktu ngaji ngantuk wis bahagia ngoten mawon wis. Urip kanggo nyantai mawon lah. Sugih yo mati, orang duwe yo mati. Padha mlebu kuburane kok. Mangan enak yo mati, gak mangan enak yo mati. Tapi yo pengen mangan enak. Duwe bojo siji yo mati, duwe bojo luwih dari siji yo mati. Enake berarti siji wae. Ya wis ngono wae. Wis urip kok duwe nyanting ngono mawon urip kok. Ditakdirno oleh siji-siji gak yo. Wis karek pandumane Allah pripun ngoten mawon lah. Dinikmati ya wis apa onone dinikmati. Teh Pak. Sekarang kita bahas sebab-sebab bahagia. Akan saya sebutkan beberapa sebab. Wong delek bahagia itu harus sesuai aturannya Allah, Pak. SK di Allah, Pak. Kita kalau delek bahagia keluar dari SK teko Allah gak iso, Pak. Kok iso? Ya iyalah, sing ngekeki bahagia iku sapa? Allah. Kalau sing ngekeki bahagia iku Allah, ketentraman hati iku Allah, berarti melooh aturane Allah. Kata gak melooh aturane Allah ya ora bakal iso nemu kebahagiaan. Ini dalile. Ono dalile Pak teko Al-Qur'an.
Waktu buyuta min abwabiha. Anda kalau masuk rumah melbu lewat pintunya. Kok iso lho melbu omah atau kok genteng, Pak? Iku maling iku jenenge. Kok iso melbu omah nang duduki apa tanah, melbu teko tanah. Iku jenenge kurang ajar. Ya ora iso lah model kaya ngono iku mau. Omah tertutup, terkunci, carane melbu ya harus lewat pintu nih. Maksudnya ayat itu digawe kaidah para ulama. Anda kalau pingin bahagia, bahagia niku Pak tertutup rapi, rapat, sebagaimana rumah tertutup rapat. Gak akan Anda bisa masuk ke pintu bahagia kecuali melalui pintu nih. Pintu nih iku mau senggewe adalah Allah. Nah, kalau kita ndelek bahagia, cari kebahagiaan selain pintu nih Allah, ora iso, Pak. Ora iso. Contoh, konco-konco ini kadang-kadang lagi stres, pusing, terus teng pundi acarae piknik, acarae di pinggir pantai, acarae napa teng mall. Itu kira-kira bahagia nggak ngono iku, Pak? Jadi deh Bapak, awalnya gak Pak ya, awalnya gak, bermulai stres. Nah itu berarti bukan pengobatan, bukan pengobatan. Padha karo jenengan lara panas. Sebenarnya panas itu munculnya karena penyakit liver, misal contoh Pak. Tapi jenengan datang ke dokter, dok, aku panas dok. Ya wis, dikai obat penurun Pak panas. Panasnya turun, tapi sebentar bareng ngono panas maneh. Soale medikei obat penurun Pak panas. Bukan itu hakikat obat untuk penyakitnya. Padha karo jenengan tadi stres ngene. Terus teng kebun apa lah, teng mall atau mainan apa nah. Niku mboten penyelesaian secara utuh, akan tetapi bisa jadi menambah masalah duit entek, waktune yo entek, mari ngono masih kadang-kadang masih maksiat nang pinggir pantai, mari ndelok wong wedok telanjang, waduh stres maneh urusane malahan. Kan ngoten to, Pak. Nah, justru kita harus cari ketenangan, kebahagiaan sesuai dengan apa? Metodenya Allah, caranya Allah. Ikuti caranya Allah, pripun carane? Carane majelis ilmu. Jadi wong stres iku asline nang ngaji yo nang masjid. Iku carane Allah, Pak. Hadir di majelis ilmu, iku caranya. Ndi dalile? Tak kei dalil, Pak, gampang. Allah Rasul berkata ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa haffat bihumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di masjid dari masjid-masjidnya Allah. Mereka di situ membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tidaklah mereka lakukan ini kecuali nazalat alaihimus sakinah, tenang turun kepada mereka. Tenang, Pak,
tenang. Wa ghasyiyat bihumur rahmah, kasih sayang Allah mengelilinginya. Wa haffat bihumul malaika, malaikat mendekat kepada mereka. Wa dzakarallahu fi man inda, Allah nyebut-nyebut orang-orang yang ada di masjid tadi, disebut-sebut di sisi para malaikatnya. Berarti apa? Jelas kodenya kan, jelas kaidahnya kan, jelas apa namanya caranya. Ada di majelis ilmu di masjid itu turun ketenangan, turun ketenangan Pak. Iksu ngomong sama Rasulullah, hati makan tenang, tentram. Soalnya apa? Nak kono dibahas ayat-ayatnya Allah, dibahas ilmu-ilmunya Allah, dibahas syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci-kunci kebahagiaan ini di sini. Baik, terus ini. Ustaz, aku lu ngaji bener di masjid, tapi kok saya orang bahagia wae. Gimana? Kok aku saya apa jenenge? Hatiku kok saya apa jenenge? Kok kayak ngene Ustaz iki piye iki? Sing bener iki hadise napa pripun jarene ngono, Pak? Sing bener tetep hadise, Pak. Ora mungkin apa? Ora mungkin salah. Terus piye? Ya Anda yang salah. Lu kok iso ngaku ya masjid? Kok salah lu piye? Gampang jawabane. Padha karo sampean tuku obat nang dokter. Dokter bilang, "Iki Pak, obat iki iso nyembuhkan penyakit jenengan." Regane larang lagi. Ora apa-apa Dok, tak tuku. Walaupun regane 1 butir itu regane 100 juta, tak tuku Dok, sementing aku waras. Kan ngono to? Ya wis, itu. Ternyata diombe Pak sama dia, kok ora waras. Kira-kira sing salah iki napa niki? Pilih napa dokter yang bujukan? Oh, enggak lah, dokter yang insyaallah bujukan. Pilih ya ora sambujukan Pak. Lu kok iso? Satu kemungkinan, jenengan ngombene iku ora resep dokter. Padha karo dhewek iki mau ngaji teng masjid, tapi enggak sesuai resep Allah. Lu kok iso? Lah jenengan ngaji teng masjid, Pak, ora duwe niat apa-apa, ora duwe niat, sempenting wong gruduk di masjid, melok gruduk di masjid, ngono wae. Ya ora iso lah. Jenengan teko omah mengharaplah, ya Allah, aku punya masalah ya Allah, berikan aku kebahagiaan lewat majelis ilmu ya Allah. Ngoten Pak, itu sudah resep Allah. Jenengan itu jaluk nang Allah, jaluk nang Allah. Yang kedua, kita ke masjid majelis ilmu itu niatkan karena Allah, ojo karena yang lain. Tenan, kita itu pengen ngaji ku tenan. Jangan kok diwe sampingan. Daripada turu mendingan lau niate wae sampingan. Ketiga, kita nggak yakin Pak, kita nggak yakin dengan janjinya Allah dan janjinya Rasul. Ya podo wae jenengan bolak-balik soalnya orang ono keyakinan kepada Allah, ya Allah nggak ngasih. Wallahu inda dhanni abdi, Allah itu di sisi prasangkane hamba. Oh hambane ora yakin kok, piye mau dikasih oleh Allah? Nggih mboten lah, wong ora ono keyakinan. Yakin sih Pak, kata obat di dokter itu pun Pak, itu membutuhkan apa? Keyakinan. Kalau pernah tanya sama dokter itu, Dok, jujur Dok, obat ini kira-kira obat untuk itu? Enggak Ustaz, sebenarnya Ustaz. Ini hanya sekitar obat biasa wae. Tapi karena apa? Sugesti si pasien iku iso jadikan warasku sugesti Pak. Obat ini sekedarnya alat untuk sugesti wae. Loh, kita lo orang sugesti sama Allah Pak. Ya makanya nang majelis ilmu sampai elek ya.
Padha wae wong ora ana keyakinan nang Allah Subhanahu wa taala kok. Lu janjine wis tepat, Pak. Allah enggak mungkin bohong. Rasul enggak mungkin bohong. Tenang hati sampean. Tapi tadi resepnya harus persis yang Allah sampaikan, harus persis. Rasul mengatakan, wa idza marartum biriyadil jannati fartau. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala qila dzikri. Anda ini kalau melewati taman surga, nah mampir. Tanya ya Rasulullah, apa itu taman surga? Halaqah ilmu itu loh taman surga. Kenapa halaqah ilmu, majelis ilmu dinamakan taman surga itu apa? Soalnya tempat ketentraman, namanya taman, Pak. Tapi taman surga, orang taman dunia. Taman surga, kenapa majelis ilmu dikatakan taman? Soalnya penentram jiwa itu ngaji. Penentram jiwa, kata Rasulullah SAW. Penentram semua keadaan kita. Nah harusnya kalau kita ini ngaji, Pak, orang yang paling tenang, tentram. Andai kata sepeda motor kita hilang, ayo diuji oleh Allah nanti ini. Bareng ngaji, sepeda motor hilang. Piye ya? Terus gak usah ngaji-ngaji, sepeda motorku hilang kok. Kok disalahno ngaji ini, Pak ya? Lah coba lihat aja itu. Bar sepeda motor hilang, mulai bojone mati, anaknya ketabrak mobil mati pisan. Sebenarnya Anda harus tenang, tentram hati kamu. Tapi tetap maksudnya alhamdulillah oleh kawin maneh, yo aja ngono, Pak. Maksudnya itu yo cara menghadapi masalah itu yo tentram. Piye wong jenenge bar ngaji kok. Iya iki qadha ya Allah. Kok tukang parkir iki mau lho. Ya cukupan maniku titipane Allah kok. Ya Allah ambil, monggo ya Allah iki titipane Allah, monggo diambil. Ngono to. Iku jenenge jiwa yang tenang. Sepeda motore dijukuk oleh Allah, anaknya dijukuk oleh Allah, bojone dijukuk oleh Allah. Tenang, Pak, ya sudah, aku tak ndelek maneh. Nah pripun enggak? Enggak iya to. Sepeda motor ya mergawe maneh ndelek sepeda motor. Terus gono bojo, ndelek bojo maneh. Aman, Pak, tentrem, Pak, wis. Mari ngono ndelek anak dhewe anak maneh kan ngono, Pak. Ngono wae. Kata ditakdirkan oleh, gak oleh ya. Ya sabar ya ndelek maneh ngono wae, Pak. Engko ndonga nang Allah, ya Allah, aku iki wis butuh bojo ya Allah, kok guru dikai di bojo. Njaluk nang Allah lah, pengirino, Pak. Ujug-ujug datang perawan teko kan gak ngerti. Orang kok janda maneh perawan teko. Loh berapa banyak orang yang awalnya wis tua umur 60 tahun dapat gadis umur 20 tahun, ada nggak? Ada banyak. Dan nggak tahu juga terjadi sama jenengan kan nggak tahu juga toh. Siapa yang ngerti irodanya Allah kayak kan gitu, Pak? Pokoknya melaku wae, pokoknya wong parek karo Allah itu gampang, jaluk opo itu gampang. Jelas gak? Jadi gimana tadi kesimpulannya? Pintu kebahagiaan itu berarti apa? Sesuai karo apa? Aturannya Allah. Allah ngasih aturan diantaranya gimana tadi? Datang ke majelis ilmu. Ingat, Pak ya? Datang ke majelis ilmu itu adalah apa? Tempat kebahagiaan, tempat ketentraman hati. Pak, sampai jam itu, Pak. Oh, stop gitu. Kok kula kok mboten rasane mboten enak ngoten lho. Cukup nggih? Cukup. Padahal masih banyak, Pak. Ya, ini piye? Waktu ini mepet. Kayak mudah-mudahan ketemu lagi insyaallah. Kula nggih nyantai, Pak. Ketemu nggih alhamdulillah. Mboten ketemu nggih. Mboten alhamdulillah nyantai mawon ngono lho, Pak. Bahagia kan itu. Ditakdirkan ketemu nggih alhamdulillah. Nggak ditakdirkan nggih alhamdulillah nyaman mawon urip niku gampil. Urip niku teko dilakoni mawon. Kayak banyu kok miline nek ndi wae teko jarno melo banyu wis karepe banyu karepe piye. Insyaallah nyaman tentrem ati.
Dari kami cukup sekian. Wa jazakumullah khairan, semoga bisa diambil manfaati dan semoga Allah ngasih kita keberkahan hidup dan kebahagiaan hidup sehingga sampai Allah takdirkan kita mati dalam keadaan kita tenang di atas ilmu, tenang di atas Islam, dan tenang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.